Pujikan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Mungkin di antara kita baru pertama kali hari ini datang beribadah di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup, sehat, kuat, datang ke rumah-Mu yang Maha Kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, agar kami selalu dekat bersama dengan Engkau. Kami hidup di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Ini kami Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke berakhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuasa darah-Mu membungkus kami. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat menjamah setiap hati kami. Inilah hidup yang kami punya Tuhan. Waktu yang terbaik yang kami miliki kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama akan pujian satu hari yang berlalu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada
ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, lepaskan Tuhan. Kami yang dalam sakit Tuhan, sembuhkan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau membesarkan, meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Berilah bagi nama Tuhan. Mari kita berdiri serukan nama Tuhan. Nama Tuhan yang terpujikan. Mari naikkan syukur kita yang hadapan Tuhan. Haleluya.
saya tunggu? Baiklah, kalau tidak ada ruang kesaksian saya tutup. Tiba saat bagi kita memberikan persembahan yang pertama. Dengan kasih Kristus, saudara Yosa pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke dalam Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar menjadi satu pengalaman dan benar yang dapat Tuhan. Dan inilah ucapan doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang bertugas disilakan kita berikan dan pujian. Kasih Allah kepada saudara.
segala kasih dan kemurahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah itu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Dan tiba saatnya buat kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman dengan kehidupan kami saat itu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memperumahkan dalam kehidupan kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan bisa kami terima, kami mengerti dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada saat pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Allah. Karena ini adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga bulan Januari tahun 2026. 11 bulan lagi kita akan akhiri tahun 2026. Tidak terasa Bapak Ibu, dengan berjalan waktu yang singkat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apa kata firman Allah? Hendaklah kamu berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jadi dalam satu tahun, dalam kita di tahun 2026, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan masuk ke dalam itu. Karena kehidupan dunia ini adalah sebagai saluran pintu masuk kita bisa berbuat dosa. Ini kehidupan dunia. Ini sebagai salah satu celah pintu masuk. Ya, kita bisa berbuat dosa, pelanggaran. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua dalam kehidupan kita menurut kebenaran firman Tuhan? Menurut kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ini firman Allah tidak asing bagi kita. Tapi bagaimana kita menyikapi firman Allah ini? Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini Bapak Ibu, ada 3 hal, ada 3 perkara yang harus kita pahami bersama-sama pada saat pagi hari ini. Sebab apa yang ada di dalam dunia ini, kata firman Allah, yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Jadi ada 3 perkara yang kita pelajari pada saat pagi hari
Sebab apa yang ada di dalam dunia ini hanya ada 3 perkara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari Bapak Ibu, apa itu keinginan daging? Menurut firman Allah, mari kita lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ini keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini Bapak Ibu, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Begitu juga sebaliknya, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, sehingga kita tidak bisa berbuat apa yang dikehendaki Tuhan. Roh berkata demikian, tapi daging begini. Daging mau begini, tapi kata roh jangan. Akhirnya bertolak belakang, berseteru, ada perseteruan, bertolak belakang. Bertolak belakang Bapak Ibu. Firman Allah berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Apa ciri-ciri keinginan daging itu? Banyak Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-19 sampai 21. Itu ciri-ciri keinginan daging. Ada 15 poin di sana. Keinginan daging itu. Barang siapa melakukan itu, dia tidak akan ambil bagian dalam kerajaan Allah. Banyak Bapak Ibu, coba kita lihat ayat yang 19. Ini apa itu keinginan daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah dibuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, maka ia tidak akan masuk bagian dalam kerajaan Allah. Tapi justru sebaliknya, apabila kita menuruti keinginan roh, maka kita akan masuk, ambil bagian dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Inilah, biarlah kehidupan kita ini selalu dipimpin oleh roh Allah. Ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita memberi kehidupan kita dipimpin oleh roh Allah, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena roh memimpin hidup saya dan saudara. Daging tidak berkuasa lagi. Jangan sampai keinginan daging itu menguasai kehidupan kita sekalian. Tapi bagaimana supaya keinginan daging itu tidak berkuasa dalam kehidupan kita? Tidak ada lain adalah pimpin dalam roh
dipimpin oleh Roh Allah. Supaya apa? Supaya keinginan tadi itu tidak menguasai hidup saya dan saudara. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka kita masih berada di bawah hukum Taurat. Kita masih hidup dalam dunia lama kita. Karena apa? Dunia ini penuh dengan keinginannya, Bapak Ibu. Penuh dengan keinginannya. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah, kata firman Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 itu. Sudah jelas di sana. Siapa yang melakukan kehendak Allah, hidup dipimpin oleh Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Bukan daging yang menguasai dia. Keinginan itu paling pertama. Yang kedua adalah keinginan mata. Nah ini bahaya. Mata. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Ini keinginan mata. Ayat yang ke-22 sampai 23. Ini mata. Keinginan, kemauan. Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi berbicara tentang mata, keinginan Bapak Ibu, hawa nafsu, ingin itu, ingin ini, dan lain sebagainya. Ya sehingga membuat kita bisa jatuh gara-gara keinginan mata ini. Makanya firman Allah berkata, jika matamu menyesatkan engkau, buanglah, congkellah matamu. Lebih baik hidup satu mata, ya hidup di dalam kebenaran, daripada dua mata tapi tidak binasa, dicampurkan. Lebih baik hidup satu mata. Kata firman Allah, daripada hidup dengan dua mata tapi gelap. Mata tadi berbicara tentang pelita tubuh. Mari congkellah, buanglah, kata firman Allah. Coba Matius 18 ayat yang ke-9. Buang keinginan mata itu. Keinginan itu yang bisa membuat kita jatuh gara-gara pandangan mata kita, hawa nafsu kita, keinginan daging itu. Dan jika matamu menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Tinggal pilih. Apakah kita mau masuk dengan dua mata yang tidak jahat atau satu mata? Mau kita dua-dua matanya,
semua ya Bapak Ibu. Amin. Kita tidak dicampakkan, kita tidak binasa. Makanya firman Allah itu sungguh luar biasa. Jika mata yang menyesatkan, congkel, buang. Ya. Lebih baik kita hidup dengan satu mata, kata firman Allah, daripada dua mata, tapi kita binasa. Kita diingatkan Bapak Ibu, keinginan mata itu sungguh bisa membuat kita jatuh. Keinginan dari berbagai macam keinginan kita, kalau nafsu kita ini, mau ini mau itu dan lain sebagainya. Sudah tahu ada contoh Daud jatuh ke dalam dosa karena apa? Raja Daud, apalagi kita manusia. Ini yang paling kita perhatikan Bapak Ibu. Poin yang ketiga, keangkuhan hidup. Berbicara tentang keangkuhan hidup sama saja dengan orang yang tinggi hati, congkak, sombong, serakah, tamak. Ini kita hindari. Ya. Itu adalah keangkuhan hidup. Coba Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Jadi kita jauhkan ini semua. Lebih baik kita takut akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini keangkuhan hidup. Orang yang sombong, tinggi hati, serakah, hidup penuh tipu muslihat, acuh tak acuh. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya. Jangan sampai ini terjadi Bapak. Tapi marilah kita mempunyai yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati. Jauhkan itu semua. Yang namanya hidup angkuh, tidak tahu menahu. Siapa aku? Siapa dia? Adanya suatu kesombongan. Apalagi kalau dia merasa orang hebat, orang pintar, orang pandai. Dia merasa dia dirinya hebat. Akhirnya timbul keangkuhan hidup. Mengandalkan egonya, kekuatannya. Maka itu perlu dijaga. Karena ada mata akan turun ke dalam hati. Ya. Maka itu perlu kita jaga Bapak Ibu. Hati juga perlu kita jaga. Kalau hati tidak kita jaga, maka juga akan terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 ini juga perlu kita jaga. Hati itu kan ada kaitannya dengan mata. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Perlu kita jaga dengan penuh kewaspadaan. Sebab kalau hati ini tidak kita jaga, maka akan terjadi apa itu?
Matius 15 ayat 19. Ini kalau kita tidak jaga hati dengan penuh kewaspadaan, maka akan terjadi ini dalam kehidupan saya dan saudara. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini kalau hati itu tidak kita jaga, maka akan terjadilah ini. Pikiran kita menjadi jahat. Ini yang terjadi. Makanya harus kita jaga hati itu dengan penuh kewaspadaan tadi, supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena dari dalam hati timbul pikiran jahat. Berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita jaga, maka itulah akan terpancar kehidupan kita. Akan terpancar kehidupan kita. Makanya dalam Matius 5 ayat yang ke-8 kalau tidak salah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Amin. Berbahagia. Ini Bapak Ibu yang harus kita waspadai di akhir-akhir zaman ini. Dalam rangka kita memasuki tahun 2026 ini, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama jangan sampai keinginan itu menguasai kehidupan kita. Tapi biarlah kehidupan kita selalu dituntun oleh Roh Allah. Ini yang kita harapkan, supaya kita tidak jatuh. Ini harapan kita sekalian di tahun 2020. Amin. Ini mungkin ini firman Allah yang bisa kita dengar pagi hari ini. Ya, biarlah Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya dalam setiap kehidupan kita. Biar kita tambah mengerti dalam kita menjalankan kehidupan kita, dalam kita mengikuti Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita angkat satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh
Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Serahkanlah seluruh kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Firman Allah telah kita dengar bersama. Inilah suara hati Tuhan. Siapakah kita manusia di hadapan Tuhan? Kita hanyalah manusia biasa. Tapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia yang sanggup hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus selalu menjamah kehidupan kita selama kita masih berada di dalam dunia ini. Keinginan dunia pun masih akan terjadi. Tapi kalau Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami yakin Tuhan, kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu sudah diberkati tanpa terkecuali. Yang tidak hadir bersama kami pada saat ini pun juga Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Engkau berkati, Engkau tambahkan berkat. Yang dalam kelemahan Tuhan Engkau mampukan, Engkau berikan kekuatan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Dan itu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Dan kami pula membawa berkat itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saat bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa dan kasih Kristus. Ibu Margareta pimpin berdoa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Saat ini tiba saatnya bagi kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa suci kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan setiap janji firman-Mu menjadi bagian jemaat di tempat ini. Kami siap membawa persembahan kami dan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, semoga putri Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan dengarkan renungan pada pagi hari ini. Hari Jumat ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini. Jemaat diundang untuk hadir bersama-sama pada jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 25 Januari 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Bekar Dede, Ibu Eka Maida PW dan Ibu Rusnawati. Pembicara firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD. Petugas persembahan oleh Bapak Theodor dan Bapak Sukirno Andreas. Operator LCD oleh Saudara Samuel Febrian. Dan penerima tamu oleh Bapak Alfred STMT dan Ibu Nuriani SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu yang dimulai bersamaan dengan ibadah umum. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gimana. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali pada di sini, kami sangat bersyukur dan doa kami biar Bapak Ibu terus dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, selesai ibadah ini ada satu acara, yaitu pembubaran panitia ibadah dan perayaan Natal tahun 2025. Untuk itu, dengan kasih Kristus, saya minta dengan hormat semua yang hadir selesai ibadah ini bertahan sebentar dalam acara pembubaran panitia. Dan kemudian yang terakhir, kepada Bapak Ibu yang dipercayakan untuk menerima tamu, saya minta dengan hormat kalau jadwal di minggu pertama tidak habis, supaya pada minggu kedua itu diedarkan kembali, jadi supaya semua orang Tuhan paham dengan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam Tuhan. Mari sama kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sungguh
dari awal sampai akhir. Kau telah memulihkan kami sekalian. Kami percaya pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang pagi hari ini tidak sempat hadir di sini. Kau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka. Sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Bapa agar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami rindu Bapa agar bangsa ini dapat mengenal Engkau secara pribadi, sehingga bangsa ini menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai setiap kegiatan kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Silakan duduk. Ke acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Apit untuk memimpin acara pengubahan dan panitia pagi hari. Saya persilakan. Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, mengizinkan kembali bahwa hari ini adalah pembubaran panitia Natal kita tahun 2025. Dan setelah pembubaran nanti baru kita sama-sama menikmati jalan kasih yang telah disediakan oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saya hanya singkat saja menyampaikan dari bendahara saya atas nama Ketua Panitia Natal ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa, mungkin saya kurang sempurna menjadi Ketua Panitia Natal kemarin. Jadi mudah-mudahan itu merupakan evaluasi kita. Tapi saya yakin dan percaya berkat kerjasama kita semua ya, waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi yang sudah kita korbankan buat pekerjaan Tuhan dalam rangka pelaksanaan ibadah yang Natal kemarin. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi ketua lagi ya,
di tahun 2026 bisa lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Jadi siapapun yang terpilih nanti ya, jangan hanya selama ini dari kaum bapak-bapak saja ya yang menjadi ketua. Kita coba lagi nanti mungkin dari ibu-ibu atau yang masih muda dari pihak perempuannya. Ya, mudah-mudahan ya, biarlah ada regenerasi lagi, jangan itu saja ya yang menjadi ketua. Ini harapan saya ya. Baiklah Bapak Ibu. Ya. Dari dana Natal kita kemarin ini dari bendahara bahwa dari setiap seksi itu kemarin itu ada penambahan dari seksi perlengkapan yang semula dari 3 juta ada tambahan 1.030.000 rupiah. Kemudian dari seksi kor yang semula 1.500.000 ada tambahan 400.000 lebih. Ada rinciannya ya, notanya itu yang tambahan. Kemudian ada lagi pengeluaran yang lain pada saat Natal untuk keamanan dan pada saat ibadah tutup tahun. Ini yang dikeluarkan oleh Ibu Titin, nanti bisa diambil dananya ke bendahara, juga Pak Dede bisa diambil dari Ibu Bendahara. Jadi saya ingin menyampaikan ya, ini rinciannya bisa mengedepan kita lagi, dan saya ingin menyampaikan secara global, secara keseluruhan ini bahwa dana Natal kita sampai saat 11 Januari sampai 11 Januari kemarin di China semua, bahwa kita ada saldo kurang lebih 8.750.200 rupiah ya, ada saldo. Karena dari seksi konsumsi akan kembali dana kurang lebih 2 juta lebih. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari bendahara catatannya bahwa kita per 11 Januari belum masuk hari ini ya, dari tapi nanti laporannya ada bahwa ada saldo 8 juta kita 750.200 rupiah, dan ini bisa bertambah terus ya sampai bulan Desember nanti. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, laporan pertanggungjawaban keuangan kas Natal kita. Dan untuk selanjutnya, karena SK Kementerian Lupa kemarin ditandatangani oleh Bapak Gembala, maka Bapak Gembala juga yang berhak untuk membubarkan panitia Natalnya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang memperkenankan saya untuk membubarkan panitia ibadah dan perayaan Natal tahun 2025. Kemudian yang pertama, kita sangat bersyukur sekalipun jumlah kita tidak banyak, tapi Tuhan perkenankan untuk kita mempersiapkan segala sesuatu sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini merupakan salah satu dari anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Ini bagian yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, berikut seluruh jemaat, sehingga kita bisa bergandengan tangan untuk mempersiapkan segala sesuatu sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Saya percaya kepada Tuhan terus mempercayakan kita semua sehingga kita dapat melakukan seluruh acara yang berkenan dengan
apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga semuanya lebih baik lagi. Nah, berikut saya sangat bersukacita. Mungkin tahun ini pada Tuhan saldo terbanyak. Ini merupakan bukti nyata kasih Tuhan sempurna telah kita sekali. Menjadi bukti ini saya dengan kasih Kristus membubarkan panitia ibadah dan perayaan Natal tahun 2025 dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah kemudian di depan sana kita Bapak Ibu bersedia berkat jasmani untuk kita semua. Sekali lagi saya berharap jangan sampai ada yang kurang dulu, kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Untuk ini saya minta dengan kasih Kristus Ibu Ani Bundari SH untuk memimpin doa berkat jasmani. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita duduk bersama dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam rangkaian perayaan Natal dan ibadah di tempat kami di gereja ini. Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya berkat kasih-Mu Tuhan, dan berkat selalu Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, kami akan kembali mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan dengan acara pembubaran panitia yang Tuhan, dengan ucapan syukur dengan hidangan yang telah disediakan Tuhan. Kiranya Engkau berkati makanan dan minuman yang telah disediakan itu Tuhan, agar menjadi kesehatan berkat bagi jiwa dan raga kami Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyiapkan Tuhan, kiranya Engkau selalu dan terus bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang-orang yang belum bisa menikmati makanan Tuhan dan minuman, orang yang kekurangan Tuhan, Engkau tolong dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan serah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk
Sip.